Bab 33, lebih baik. Sifa membuatkan air hangat dan membawanya ke sisi ranjang. Dibersihkannya luka yang ada di kening suaminya. Hingga pemuda itu tiba-tiba memegang tangan Sifa. Sifa tersenyum. Akhirnya suaminya itu siuman. "Mas, udah sadar? Gimana kepalanya, pusing kak?" Ilham masih mencari kesadarannya. Namun ketika Sifa ingin melepaskan tangannya, Ilham segera menarik tubuh Sifa ke atas dada bidangnya. "Di sini aja, jangan kemana-mana. Mas nggak mau orang lain merebut adek. Adek milik Mas." "Iya, aku nggak kemana-mana. Aku cuma mau membawa air kompresan ini ke dapur." "Ya udah. Tapi kembali ya. Jangan ke asrama putri," kila Ilham sehingga Sifa mengangguk. Sifa pun mengganti pakaian dengan piyama, kemudian menghampiri Ilham lagi. Melihat luka pemuda itu, Ilham beranjak membawa tubuh Sifa dalam dekapannya. "Gagal lagi deh malam ini," keluh Ilham seraya tersenyum. "Kalau Mas mau, aku siap. Sayangnya justru Mas yang gak mood, dek." Kepalanya masih pusing, sedikit. Sifa mengelus kening Ilham dan tersenyum. Ilham baru sadar jika pakaiannya sudah ganti, menatap Sifa saat ini. "Ini kok baju Mas ganti ya, dek?" "Aku yang ganti baju Mas. Tadi kan kotor bajunya, terus biar Mas nyaman juga." "Makasih dek, kamu telaten juga ngurusin saya jadi makin cinta sama adek." "Harus dong, Mas harus cinta sama aku. Kalau Mas gak cinta, bagaimana?" "Kalau nggak cinta, ke laut aja sana, biar jadi makanan ikan paus." "Ngomongnya kok gitu sih?" protes Ilham sehingga memeluk Nasya dengan erat. "Karena Mas kejam," sahut Sifa seraya berusaha melepaskan diri dari suaminya itu. "Kejam kenapa memangnya, hehe? Bukannya adek yang kejam sama saya, hehe. Kejam karena sering menghukum aku dan berniat poligami." "Adek salah paham. Emang kapan Mas bilang mau poligami? Kata Mas untuk saat ini enggak, berarti ada kesempatan lain dong." "Sudah, jangan bahas yang enggak-enggak, adek berarti belum tidur ya?" "Tidur kok," sambil memeluk si gendut biar cepat sadar dari pingsan. "Hehe, makasih ya, dek." "Roy nekat juga ya. Mas mohon sekali sama adek, jangan kabur lagi dari pondok. Takutnya nanti adek ketemu Roy terus adek diapa-apain sama dia." "Mas kenapa nggak lawan dia tadi? Mas udah tepar duluan, dek." "Gimana mau lawan? Untung adek cepat minta tolong tadi." "Iya Mas. Ya udah Mas istirahat aja, lain kali aja kita nyampur," tita Sifa kemudian bergumam pelan. "Selamat," imbuh Sifa pelan namun didengar oleh Ilham. "Selamat maksudnya, selamat, aku bersyukur karena Mas masih selamat." "Iya haha. Padahal maksudnya selamat karena gagal lagi." "Oh, ya udah tidur sebentar yuk. Sebentar lagi tahajud. Adek juga besok banyak kegiatan. Mas juga besok mau tes-tesan ayat Al-Quran." "Kok tiba-tiba?" "Bukan tiba-tiba. Itu udah diwacanakan saat adek diskors." "Emang tes surat apa dan berapa ayat?" "Surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama." "Hadeh, kenapa Mas nggak bilang sama aku? Mas baru ingat, masih bisa besoknya kok kalau adek belum hafal." "Iya ya udah, aku mau tidur, ngurusin Mas dari tadi nggak bisa tidur. Lagian tidur aja orang mah, aku takutnya Mas nggak bangun lagi." "Dek, omongannya kok gitu terus? Emang adek mau Mas meninggal?" Seketika tangan Sifa memencet hidung sang suami. Ilham sampai gelagapan, dan akhirnya melepaskan suaminya. "Kalau ini baru namanya benar, Mas jangan asal bicara dong," ucap Sifa seraya memukul dada bidang suaminya. "Au, iya maaf, sakit dek. Mas mau aku jadi janda, janda muda, jandanya para remaja." "Hehe, itu kayak lagu ya. Ya udah nanti basuh wajahnya hati-hati ya, tadi darahnya keluar terus. Setelah aku kasih kopi dia baru berhenti." "Oh, iya, makasih ya, dek, beruntung banget diurus sama adek."
Sama-sama suami gantengku, my honeyku, my sweetiku muah, muah. Ish, apa sih, kamu korslet ya? Konslet, mata Siva membulat sempurna dibilang korslet sehingga Ilham meminta maaf dengan senyuman. Ampun Tuan Putri hehe, digeli amat ah, ya udah Mas istirahat yuk sebentar. Iya, sini Mas keloni, badan gede mau keloni aku. Biarin sayang hehehe. Ilham langsung mengeloni Siva dan tak melepaskannya. Mencium ceruk leher jenjang gadisnya seraya menikmati harum yang menyeruak. Terasa nyaman akhirnya meski gagal melakukannya. Padahal Siva sudah mengiyakan. Sayangnya jika perasaan dilanda rasa mood yang kurang baik maka Ilham lebih baik menundanya lagi meski ia sangat menginginkannya. Pagi ini, para santri kembali membersihkan halaman masjid. Setelah itu mereka hendak sarapan, Ilham melihat lukanya sudah lebih baik, hanya memasang plester luka berwarna putih di keningnya. Namun ketika melihat Siva muncul, sifat manjanya kembali keluar. Adek, iya Mas, amal soleh tutup bekas luka Mas dengan plester ini, pinta Ilham. Bukannya tadi Mas udah mau memasangnya sendiri, Mas maunya dipasang adek. Hadeh dasar manja, cibir Siva sehingga Ilham hanya nyengir kuda memperlihatkan gigi putihnya. Usai memasangnya, Ilham langsung menghadiahkan kecupan sekilas di bibir gadisnya. Siva hanya tersenyum mendapat penyemangat di pagi hari. Makasih ya Mas, mau lagi Mas, meski terkejut ternyata malah ketagihan. Iya, Ilham seperti kucing imut yang manut dengan tuannya. Dikecupnya lagi bibir itu dengan sedikit hasrat, tak lama menyudahinya. Mas ke ruang guru ya, nanti kita ketemu di kelas. Hafalkan lagi surat Kahfi ya. Iya Mas gantengku, assalamualaikum, ucap Ilham seraya mencium kening Siva dan beranjak pergi dari sisinya. Waalaikumsalam, berita penyerangan semalam ternyata cukup menghebohkan, hingga Siva menjadi perhatian beberapa santri putri. Ketika gadis itu tiba di kem miliknya dan batang hidungnya muncul, rentetan pertanyaan langsung dilayangkan padanya. Fa, katanya kamu mau diculik si Roy, tanya Dina. Enggak lah, aku udah kasih dia perhitungan kok. Nekat banget ya, dia, Imbu Afia. Siva malah malas membahas itu, apalagi itu melibatkan suaminya. Fa, ini dari beberapa anak kem, ada buah dan susu buat Pak Ustadz, ucap Medina yang memberikan sokongan sebagai bentuk kepedulian untuk suaminya yang menjadi idola di pondok itu. Tapi katanya semalam Pak Ustadz luka karena itu, tanya Afia lagi. Demi kesembuhan Pak Ustadz, ini ada beberapa buah sama camilan buat Pak Ustadz, kembali Dina menyodorkan bungkusan itu. Ini maksudnya apa? Kalian pada kesemsem sama Pak Ustadz, dia itu udah ada yang punya loh, jadi jangan kagum-kagum lagi sama dia, pinta Siva. Hilih, marah nih ye, cibir Medina. Cemburu ceritanya, sambung Dina. Biarin, udah sini, mana nanti aku kasih sama dia, makasih ya Gears yang cantik-cantik. Sama-sama Fa, sahut mereka secara bergantian. Fa, hari ini ada tes hafalan surat Kahfi ya, kamu udah hafal belum, tanya Dina. Belum, kemarin kan aku abis diskors, udah yuk, sarapan, abis lapar nih, ajak Siva pada Dina. Ini bawa Fa, bilang dari fansnya ya hehehe. Ledek Afia lagi. Stop ngefans sama dia punya tukas Siva. Para teman santri putri hanya tersenyum melihat keposesifan Siva saat ini. Padahal selama ini dicuekin, tapi giliran ada yang perhatian, gadis itu seperti kebakaran jenggot. Siva membawa camilan itu ke ruang guru sehingga berpapasan dengan Ilham. Nih buat Mas, apa ini dek? Ngapain adek beliin Mas beginian? Ini dari pengagum Mas, sahut Siva seraya mendorong belanjaan itu ke perut Ilham. Ilham tersenyum melihatnya, beralih menatap wajah Siva yang merengut. Wajah adek kenapa masam begitu? Tanya Ilham yang menyimpan bungkusan itu di laci mejanya. Kemudian berjalan bersama ke ruang makan.
Sesekali Ilham merangkul dan menggandeng tangan Siva, namun Siva menepisnya. Masih ada rasa sungkan jika gadis itu harus pamer kemesraan meski hanya gandengan tangan. Udah, aku mau sarapan dulu. Ya udah, makan yang banyak ya sayang, biar gendut kayak Mas Hehe, ucap Ilham. Nyadar juga kan gendut, Mas iyain aja dek, siapa tahu jadi doa, dan adek makin cinta sama Mas karena Mas gendut hehe. Aku nggak suka suami gendut, berat, biar rindu aja yang berat, jangan badan Mas juga ikutan berat. Haish, adek bikin gemas aja si hehe. Ilham hendak menerkam gadisnya, untung sadar jika bukan di dalam jujukan, hingga meninggalkan Siva yang kini bersama teman santriwati lainnya. Dan ketika masuk kelas, rupanya mereka mendapat kenalan baru, seorang Ustazah Arumi yang berkesempatan mengajar di Pondok Al-Akbar. Setelah sekian lama tak bertemu dengan Ilham, gadis itu malah ujuk-ujuk datang saat ini. Ilham merasa tak percaya ketika harus berhadapan lagi dengan gadis itu. Teringat ketika dulu Ilham hanya santri biasa, namun berani melamar gadis itu. Sayangnya Ilham ditolak mentah-mentah karena dulu Ilham belum jadi apa-apa, hingga tahun demi tahun berlalu. Sekarang gadis itu malah datang lagi. Ilham tak ambil pusing, memilih mengajar lagi membimbing Siva menghafalkan surat Al-Kahfi hingga gadis itu hampir saja hafal. Gimana dek? Berapa nilai aku? Mas, nilainya 70 dek. Cukup, karena tadi adek masih terbata-bata, tapi lumayan dek untuk dipraktekkan, ya. Sehingga gantian yang lainnya saat ini, ketika mendengar penjelasan Ilham tentang makna dari 10 ayat surat Al-Kahfi, Siva jadi rajin membacanya meski masih terbata-bata, namun semangatnya untuk belajar sudah mulai kentara. Sementara itu, melihat Ustadz Ilham sedang merangkum laporan santri membuat Ustazah Arumi datang menyapa. Assalamualaikum, Mas Ilham, sapa Arumi. Waalaikumsalam, Ustazah Arumi, ada apa? Enggak, saya hanya mau melihat keadaan sampeyan. Enggak ngangka sampeyan masih eksis ngajar di pondok. Oh iya, masih, sahut Ilham sekenanya. Masih sama ketika mengobrol dengan yang bukan mahramnya, pemuda itu selalu menundukkan pandangannya. Meski dulu saya sempat mengecewakan sampeyan, tapi untuk berteman tidak ada masalah kan? Enggak masalah, selamat untuk pernikahan sampeyan, katanya istri sampeyan nyantri di sini ya. Iya. Kemudian Ustazah Arumi kembali lagi ke gedung asrama putri. Ternyata ke ruang guru asrama putra hanya untuk menemui Ilham saja. Ilham menghela napas. Kenapa harus dipertemukan lagi setelah kejadian itu? Toh, Ustazah Arumi malah belum menemukan jodohnya hingga saat ini. Sore ini, Ilham kembali ke jujukan, melihat Siva yang tengah masak di dapur. Assalamualaikum sayangku, sapa Ilham seraya memeluk tubuh seksi gadisnya yang hanya mengenakan tank top dan celana setengah paha. Waalaikumsalam, istri seksi Mas lagi apa? Lagi masakin Mas telur dadar. Kebetulan ada telur nganggur jadi aku masak aja buat kita. Wah pintar deh, udah bisa goreng telur. Mas ngejek ya, Ilham menautkan kedua alisnya. Kenapa Siva malah salah arti lagi? Apa kalimat pintar itu sebuah ejekan? Abisnya aku kan jarang masak. Siapa tahu Mas muji aku biar aku senang aja. Mas memuji adek supaya adek makin semangat untuk belajar masak. Pelan-pelan dulu. Siapa tahu nanti bisa masak yang lainnya juga. Ucap Ilham masih memeluk dengan erat gadisnya saat ini. Kemudian Siva membalik tubuhnya. Tubuh putih dan molek serta dada yang membusung membuat Siva begitu cantik ketika sedang berpakaian minim dan berpakaian syari. Dua hal yang membuat Ilham makin mencintai gadis itu. Malam ini ada pengajian lagi kan? Iya Mas. Ya udah nanti persiapin diri ya. Dan Mas mau telur dadar buatan adek dong. Kayaknya enak. Telur dadar abal-abal Mas hehe. Nggak boleh bicara begitu. Disyukuri apa adanya. Dek,
Mas malah senang banget karena adek mau buatin telur dadar abal-abal ini untuk Mas. Makasih ya, Dek. Iya, Mas tunggu aja di meja makan, nanti aku suapin ya. Jika Siva mengatakan ingin disuapi, kenapa jadi teringat yang kemarin ketika gadis itu menjejali hingga mulutnya penuh dan tersedak, sudah gitu bukannya prihatin malah merutuknya. Oh boleh-boleh, kok. Sehingga Ilham pun membantu Siva membawakan telur dadar dan meletakkan di meja makan. Kini keduanya membaca bismillah doa sebelum makan dan mulai mencicipi telur dadar itu. Siva pun menyuapi Ilham, namun kini perlakuan itu lebih lembut dari sebelumnya. Mungkin kasihan karena kondisi Ilham semalam. Rambut Siva yang tergerai panjang disingkap oleh Ilham dan diikatnya ke belakang. Rambut adek menyulitkan adek untuk makan, jadi Mas kuncir ya. Makasih Mas, sama-sama. Sekarang terbangkan pesawatnya ke mulut Mas, ucap Ilham sehingga Siva mencebik. Iya, iya. Kemudian Ilham pun membuka mulutnya dan nasi bersama telur itu masuk ke mulutnya sehingga Ilham mengunyahnya, menikmati telur dadar itu. Gimana? Asinkah? Tanya Siva. Asin banget, sehingga Siva buru-buru mencicipinya namun, tidak asin. Setelah itu Ilham malah tekekeh geli karena sudah berhasil membuat Siva memelas. Hehehe, kena tipu, Ilham menjulurkan lidahnya begitu puas. Ih, awas Mas ya. Segera Siva menangkup rahang Ilham dan hendak menjejali nasi serta telur dadar abal-abal ke mulut suaminya. Dek, jangan jahat kamu hehe. Ilham menghindari serangan sendok yang hendak Siva masukkan ke mulutnya sehingga Siva jadi kesal sendiri dibuatnya. Makan dulu nanti tersedak lagian adek hehe. Kalau mau suapin yang lembut, sayang, nih Mas kasih contoh ya. Ilham pun memotong sedikit telur dadar dan mencampurnya dengan nasi kemudian menyodorkannya ke mulut Siva. Setelah itu karena ragu Ilham akan membalasnya, Siva menolak. Enggak, ayo sayang, pinta Ilham malah wajahnya memelas. Sehingga Siva jadi kasihan dan Siva membuka mulutnya. Ilham dengan lembut memasukkan sendok itu ke mulut Siva sehingga Siva pun mengunyahnya pelan-pelan. Seperti ini caranya hehe, malah jatuhnya romantis kan. Kalau Mas suapi adek seperti tadi, adek mau enggak? Iya enggak lah, itu namanya kasar. Hehehe, kok Mas ketawa sih? Alhamdulillah, adek udah jawab sendiri. Jadi Mas nggak perlu jelasin lagi hehehe. Siva jadi memelas menggaruk kepalanya. Mas nih mau jebak aku ya? Hehehe. Kok ketawa terus emang ada yang lucu? Protes Siva. Iya adek lucu hehe. Is. Nasya segera mencubit perut Ilham kuat-kuat karena malu. Karena wajahnya juga jadi bersemu merah karena malu. Allahu Robi pedas dek. Ampun hehehe. Lirih Ilham namun sulit sekali menahan senyumnya karena semakin Siva garang, semakin senang juga Ilham menggoda istri kecilnya itu. Masya Allah, masih bisa ketawa. Siva keheranan terbuat dari apa hati suaminya ini. Selalu ceria sehingga akhirnya Siva melepas cubitannya itu dan melanjutkan memakan telur dadar buatannya yang memang jika diresapi lagi sedikit keasinan. Namun lanjut sajalah karena Ilham kembali melayangkan suapan ke mulutnya dengan penuh kelembutan disertai tatapan penuh cinta.